Halo pemirsa IME Channel, balik lagi di Tech News Flash edisi minggu ini, tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025. Ada 5 kabar teknologi minggu ini yang wajib kamu tahu, mulai dari YouTube, Google, OpenAI, Braze, sampai Smesco. Yuk kita kupas satu persatu. Inspirasi pekan ini. Kabar pertama datang dari YouTube, yang resmi meluncurkan fitur Hype ke 39 negara, termasuk Indonesia. Fitur ini dirancang buat bantu kreator kecil dengan subscriber di bawah 500.000 biar lebih mudah dapat sorotan. Penonton bisa pilih sampai 3 video per minggu untuk dikasih dorongan poin agar naik ke leaderboard di menu Explore. Menariknya, semakin kecil jumlah subscriber, semakin besar bonus poin yang didapat. Kreator bisa cek performa Hype lewat YouTube Studio Mobile, sementara fans paling aktif bakal dapat badge khusus. YouTube juga lagi uji coba Hype berbayar di Brasil dan Turki, potensi jadi sumber pendapatan baru di luar iklan. Intinya, fitur ini bikin persaingan lebih adil antara kreator besar dan kecil. Berikutnya dari Google. Aplikasi Gemini dapat update besar lewat model editing gambar baru bernama Nano Banana alias Gemini 2.5 Flash Image. Model ini bisa gabungkan beberapa foto jadi satu, misalnya foto bareng hewan peliharaan, meski awalnya terpisah. Ada juga kemampuan multi-turn editing, jadi kamu bisa ngedit step by step tanpa merusak bagian lain. Fitur Mix Up memungkinkan tekstur atau pola dari satu gambar diterapkan ke objek lain. Contohnya, motif kupu-kupu jadi desain pakaian. Semua hasil edit diberi watermark dan label Since ID sebagai tanda transparansi AI. Update ini tersedia global, baik gratis maupun berbayar. Bahkan, bisa diakses developer lewat Gemini API dan Vertex AI. Selanjutnya, ada kabar dari Braze, platform customer engagement yang kini makin serius masuk Indonesia. Lewat acara Grow with Braze Jakarta, mereka ngenalin solusi AI decisioning untuk bantu UMKM dan startup berinteraksi real-time dengan pelanggan. Teknologi ini hasil akuisisi Overfit, fokus pada segmentasi hyper-personalized. Braze juga rencana adakan webinar dan talk show di berbagai daerah, serta melanjutkan investasi seperti pusat data lokal. Intinya, Braze ingin jadi jembatan teknologi agar UMKM bisa naik kelas dan lebih kompetitif di pasar digital global. Kabar keempat dari OpenAI. Mereka resmi merilis GPT Real Time, model suara baru yang bikin interaksi AI jadi makin natural. Berbeda dengan sebelumnya, GPT Real Time bisa langsung proses speech-to-speech tanpa pipeline panjang. Hasilnya, respon lebih cepat dan ekspresif. Dan terakhir, Smesco Indonesia resmi membuka Integrated Startup Hub di Jakarta. Fasilitas ini bukan cuma ruang kerja, tapi juga pusat pelatihan digital, mentoring, dan inkubasi bisnis. UMKM bisa belajar strategi pemasaran modern, sampai trik jualan lewat media sosial kayak TikTok. Tujuannya jelas, biar wirausaha muda lebih siap bersaing di pasar digital, sekaligus memperkuat ekosistem startup nasional. Dengan program pelatihan interaktif dan jaringan profesional, hub ini jadi bukti kolaborasi nyata pemerintah dan sektor bisnis dalam dorong UMKM naik kelas. Itu dia 5 berita teknologi terpopuler minggu ini. Dari YouTube yang kasih spotlight ke kreator kecil, sampai OpenAI yang bawa AI suara ke level baru. Pantengin terus News Flash minggu berikutnya. Baca selengkapnya di majalah inspira.com.